Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 15, judul Toxic Relationship. Siapkah kamu meninggalkan mereka? Sebagian orang mengalami permasalahan mental karena tumbuh di lingkungan yang menanamkan benih depresi. Lingkungan yang penuh dengan amarah, kata-kata kasar, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ucapan yang merendahkan, serta kering dari apresiasi, cinta, dan kehangatan adalah atmosfer yang memicu tumbuhnya depresi. Sialnya, potensi paling besar yang menyediakan lingkungan seperti itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua, teman sekolah, dan guru, di satu sisi, bisa menjadi sosok yang mengajarkan kita cinta dan persahabatan. Namun di sisi lain, mereka juga berpotensi mengajarkan kebencian dan ketakutan kepada kita. Orang-orang inilah yang kita sebut dengan toksik atau racun untuk kesehatan mental kita. Kehidupan ini ibarat koin yang selalu memiliki dua sisi. Pada bab ini, kita akan memiliki sisi-sisi yang jarang ingin kita bahas, sisi yang lebih sering kita ingin tutupi. Bab ini saya tulis untuk mewakili suara anak-anak yang menyimpan amarah kepada orang-orang terdekatnya, tetapi tak kuasa dan tak sampai hati mengungkapkannya. Rekaman di kepala kita. Setiap manusia memiliki rekaman yang terus berputar dalam pikirannya, seperti, "Jangan melakukan ini. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kamu harusnya begini, tetapi malah begitu." Dan seterusnya. Kita menginternalisasi suara-suara tersebut melalui kata-kata yang berulang kali diucapkan oleh pengasuh atau pendamping kita. Misalnya, orang tua dan nenek yang sebenarnya bertujuan baik. Sebagai contoh, kebanyakan orang tua ingin melindungi anaknya dengan mengatakan, "Jangan memegang kompor. Jangan berbicara dengan orang asing. Kamu harusnya bisa mengurus diri sendiri." Dan perkataan lainnya. Pada satu sisi, kalimat tersebut membantu kita sebagai anak untuk memahami aturan sosial dan menghindari bahaya. Menjaga jarak dengan orang asing bisa jadi merupakan peringatan agar kita sebagai anak kecil tidak terlalu dekat dengan orang asing karena bisa menyebabkan terjadinya hal yang tidak menyenangkan seperti penculikan, perampokan, atau perdagangan anak. Namun di sisi lain, ada kalanya kalimat-kalimat tersebut malah membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang penakut dan merasa tidak aman dengan dunianya. Ini terjadi karena orang tua yang cemas terus mengutarakan ujaran itu tanpa menjelaskan maksud dan alasannya. Akhirnya, anak-anak pun merasa takut tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka takuti. Keadaannya bisa menjadi ekstrim apabila orang tua itu tergolong pribadi yang otoriter dan overprotective. Perkataan yang biasanya terucap antara lain, "Kamu harus mendengarkan papa. Pokoknya, ya, ini cara keluarga kita. Kamu tidak boleh membuat keputusan sendiri begitu. Tahu apa kamu?" Ujaran-ujaran itu menjadi rekaman yang terus berputar dalam pikiran si anak sampai-sampai ia tak berani mengambil keputusan apapun dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia bodoh, selalu salah pilih, dan tak becus dalam kehidupan. Ia pun dapat mengembangkan perasaan tidak berharga dan tidak mengenal dirinya karena setiap keputusan dalam hidupnya adalah keputusan orang tuanya. Tidak hanya kata-kata, intonasi saat berbicara pun punya pengaruhnya sendiri. Ketika orang tua cenderung mengekspresikan keinginannya melalui teriakan dan nuansa marah, anak akan merekamnya melalui penglihatan dan pendengarannya. Akibatnya, anak-anak pun memiliki kecenderungan untuk sulit mengendalikan emosi, bicara dengan selalu berteriak, dan ingin melawan. Hal ini terjadi karena isi kepala mereka dipenuhi oleh emosi-emosi negatif seperti amarah dan kebencian dibanding emosi-emosi positif seperti kasih sayang, pujian, dan kesabaran. Fenomena suara dalam pikiran ini terjadi di seluruh dunia.
Dorothy Rowe, seorang psikiater dan penulis buku Depression: The Way You Out of Your Prison, menjelaskan bahwa orang-orang yang pikirannya depresif seringkali memiliki penjara dalam pikirannya masing-masing. Penjara ini berupa kalimat-kalimat yang dimasukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi figur ayah atau ibu, bahkan belum mampu menyelesaikan emosinya sendiri ketika anak telah lahir. Masih ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan menikah atau memiliki anak karena berpandangan bahwa usianya sudah cukup, tetapi mengabaikan kesiapan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa menjadi orang tua adalah hal yang terjadi begitu saja. Tidak perlu memahaminya sebelumnya, baik bertanya kepada orang yang berpengalaman atau membaca buku. Padahal, ketika bekerja, mereka melakukan persiapan selama 16 tahun masa pendidikan formal. Orang tua seperti ini tak jarang membuat anak mereka memiliki potensi gangguan mental, mempunyai anak untuk kepentingan diri sendiri, seperti kelak anak akan mengurus mereka di hari tua. Sama saja menjadikan anak sebagai investasi masa depan yang kita atur tujuan hidupnya. Ada ungkapan lama, banyak anak, banyak rezeki, yang seolah-olah membuat orang tua tidak ragu untuk mempunyai anak tanpa perencanaan yang matang. Selain itu, kelahiran anak juga meningkatkan status sosial sebagai tanda kejantanan, karena bisa menghamili istrinya, atau sebagai tanda perempuan seutuhnya karena bisa mengandung. Tak jarang, ada keluarga yang mencibir anggotanya ketika lama belum mempunyai anak. Perkataan itu membuat mereka tak sabar untuk segera mempunyai anak tanpa memikirkan kesiapan batin mereka sendiri dalam merawat anak. Cibiran-cibiran ini seakan-akan menjadikan proses kelahiran sebagai sebuah kompetisi dan prestasi. Sungguh menyedihkan apabila orang tua melakukan segala sesuatu demi sama seperti apa yang orang-orang lakukan. Anak tumbuh besar, memasuki sekolah, menempuh perkuliahan, bekerja, menikah, memiliki anak. Orang tua bahagia di hari pensiunnya. Orang tua dirawat dan dibiayai oleh anak maupun cucu mereka. Fase perkembangan ini terlihat wajar ketika kebutuhan kasih sayang anak terpenuhi dengan baik. Namun, sayangnya banyak orang tua yang mengharapkan fase ini terjadi begitu saja tanpa memberi contoh mengasihi dengan tulus dan tidak memahami keinginan anak yang berbeda sebagai seorang individu yang dapat berpikir secara mandiri. Akhirnya, fase ini malah membuat anak merasa sebagai korban. Anak-anak seperti ini seringkali menjadi anak yang bermasalah. Sayangnya, beberapa orang tua malah dengan cepat melabeli anaknya dengan label durhaka, sulit diatur, dan banyak mau, tanpa meninjau kembali akar permasalahan yang menyebabkan perilaku tersebut. Misalnya, ketika anak jarang pulang atau belum punya keinginan untuk menikah, kita bisa menarik langkah mundur untuk mengevaluasi pola asuh yang membentuk perilaku tersebut. Apakah ada luka batin yang belum terselesaikan? Beberapa di antara generasi muda saat ini memutuskan untuk menunda kehamilan anak hingga mereka merasa pulih dari luka batin yang diwariskan oleh orang tuanya. Mereka ingin merawat hewan peliharaan seperti anjing atau kucing untuk mengetahui rasanya mencintai tanpa menuntut. Tentu saja, kita tidak bisa menuntut kucing kita agar pintar matematika, mahir bermain piano, dan menjadi dokter. Akibat berikutnya, ada orang-orang yang kini malah berencana tidak memiliki anak karena khawatir akan mewariskan mental illness kepada anaknya, atau menjadi orang tua yang sama buruknya atau bahkan lebih buruk seperti orang tua mereka. Di sisi lain, mulai banyak orang yang berpikir untuk mengadopsi anak karena jumlahnya yang sangat banyak. Mereka begitu prihatin dengan anak-anak yang terlahir tetapi dibuang oleh orang tuanya sendiri. Keinginan mereka adalah mengurangi penderitaan emosi anak-anak itu ketika dewasa nanti. Mereka ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang terlahir tanpa cinta.
Marah ke orang tua, wajarkah? Merasa marah kepada orang tua kita adalah hal yang sangat wajar, meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan norma budaya dan agama di sekitar kita. Marah dalam hal ini bukanlah memaki atau berteriak lantang, tetapi rasa kecewa dan amarah dalam hati. Ada beberapa kasus di mana orang tua begitu keras terhadap anak-anaknya, tetapi anak tidak bisa membalas rasa amarahnya karena tidak sepantasnya hal itu dilakukan. Penyangkalan rasa marah ini hampir selalu terjadi karena adanya persepsi bahwa orang tua memiliki posisi paling atas dalam hierarki rumah tangga. Kita membentuk pikiran bahwa orang tua tidak pernah salah. Apapun yang orang tua lakukan adalah untuk kebaikan kita. Memang konsepsi itu sangatlah baik, tetapi realitas tidak selalu berlaku demikian. Ada orang tua yang memperlakukan anak mereka dengan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Ada pula orang tua yang sebenarnya sangat mengasihi anaknya, tetapi tidak tahu cara menunjukkannya. Mereka memiliki masalah emosi yang tidak pernah diselesaikan sejak mereka masih remaja. Akibatnya, tanpa disadari, mereka melampiaskan kekhawatiran dan kecemasan mereka akan kehidupan secara berlebihan kepada anaknya. Akibat dari konsepsi yang tertancap kuat di kepala kita, anak-anak yang tersiksa dalam keluarga malah marah kepada dirinya sendiri karena bersikukuh menahan emosi kepada orang tuanya. Mereka memandang diri sebagai anak durhaka, tidak bisa diatur, dan pantas disalahkan jika menunjukkan kemarahannya. Dalam pikiran mereka terngiang, "Saya layak dihukum oleh kehidupan," atau "Saya pantas sial karena saya anak nakal," sebagai cara untuk melindungi nama baik orang tuanya. Segala ekspresi marah yang dialihkan ke dalam diri anak menjadi sangat destruktif bagi jiwa mereka. Oleh sebab itu, setiap anak wajib menyadari bahwa rasa marah dalam batin yang mereka miliki sangatlah wajar dan bukan sebuah kesalahan. Karenanya, mereka tidak perlu menyalahkan diri apabila merasakan marah tersebut. Tidak sedikit anak yang berusaha mencintai orang tua mereka karena perasaan bersalah yang ditanamkan oleh masyarakat, norma budaya, dan agama. Banyak anak yang kecewa atas perlakuan orang tuanya, tetapi mengatakan bahwa orang tua mereka adalah yang terbaik di dunia. Mereka menipu diri sendiri dan mencoba menutupi perasaannya. Lebih ironi lagi, mereka yang menyimpan kebencian terhadap orang tuanya justru menjadikan membahagiakan orang tua sebagai tujuan akhir kehidupan mereka. Hingga akhirnya, ketika orang tua mereka meninggal, yang tersisa pada mereka hanyalah kekosongan, ketiadaan arah, dan rasa kecewa akan kasih yang tak pernah dirasakan. Teman, atasan, kekasih, dan dosen. Tidak hanya orang tua, kita pun bertemu dengan banyak orang yang memiliki perannya masing-masing. Misalnya, atasan di kantor yang penuh kritik, rekan kerja yang bermuka dua, teman yang suka bergosip, dosen yang terlalu tinggi standarnya, hingga kekasih yang gaslight, seseorang yang sering berbuat seenaknya tetapi sangat manipulatif dan membuat semua pertengkaran seolah-olah berakar dari perilaku pasangannya. Orang-orang seperti ini juga berkontribusi dalam memicu depresi pada diri kita. Kamu tidak becus, kamu tidak bisa apa-apa, atau kamu tidak berguna, adalah perkataan yang menambah rekaman di pikiran kita. Mereka dapat memasukkan kata-kata itu ke benak kita melalui perkataan verbal, gestur tubuh, atau mengeksklusikan kita secara sosial sehingga kita merasa berbeda dan tak pantas berhubungan dengannya. Kita lebih banyak mendapatkan kumpulan perkataan negatif dari orang-orang terdekat kita. Kadang kita menelan semuanya tanpa bisa berpikir jernih mengenai kualitas diri kita yang sebenarnya. Tak jarang, kita menjadi sakit hati akibat perkataan dan perbuatan orang-orang terdekat kita.
tetapi segan untuk menyampaikannya. Terkadang kita berharap mendengar kata maaf dari orang tua, kakak, dan orang-orang terdekat yang pernah melukai kita. Sayangnya, kata maaf tidak ada dalam kamus mereka, sehingga kita tidak akan pernah mendengarnya. Susahnya menjadi orang baik. Selain menambah rekaman di dalam kepala kita, seringkali orang-orang di sekitar kita juga meletakkan ekspektasi yang menjadi beban di pundak kita. Kita diminta untuk menjadi manusia sempurna di segala sisi kehidupan. Rasanya, kita tidak punya ruang untuk menjadi pribadi yang bebas dari tuntutan. Rasanya, menjadi biasa-biasa saja adalah sebuah kesalahan dan ancaman. Kita menjadi terancam dengan ego kita dan dengan pandangan orang lain akan kita. Menjadi orang baik sebenarnya sangat mudah. Susahnya adalah menjadi orang baik versi ayah, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan dengan gaji tinggi. Versi ibu, menikah dengan pasangan berkecukupan, melangsungkan pesta yang megah, punya anak. Versi teman, harus pintar, mengerti gosip terkini, bisa diajak nongkrong, dan menjadi baik versi seluruh orang di dunia ini yang mengenal kita. Sudah saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa nilai hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Target apa yang ingin kita raih? Jika kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan penuh kemantapan, pendapat dan ekspektasi orang-orang di luar diri kita tidak akan menjadi beban. Seringnya seseorang memikul beban ekspektasi karena ia belum mengetahui apa yang benar-benar ingin ia kerjakan. Siapkah kita meninggalkan mereka? Perjalanan depresi saya menunjukkan bahwa kadang ketika kita berani meninggalkan orang-orang yang memicu depresi, kita justru akan menemui banyak orang baru yang tak pernah kita sangka. Saya tidak tahu siapakah pemicu depresi saya. Apakah ibu saya yang sangat mencemas atau ayah saya yang tidak pernah bangga pada saya? Atau kakak saya yang tidak pernah puas dengan pencapaian saya? Atau apakah teman-teman sekolah yang pernah merundung saya? Atau apakah memang semua itu karena faktor bawaan di dalam tubuh saya? Kebingungan itu membuat saya memutuskan satu hal besar dalam hidup saya, yaitu meninggalkan semuanya. Ketika berada di Inggris selama 1 tahun, saya berhenti berkomunikasi dengan keluarga saya. Saya meninggalkan surat sebanyak 11 halaman untuk keempat kakak saya, 7 halaman untuk ayah saya, dan 6 halaman untuk ibu saya. Saya menjelaskan bahwa saya mengalami depresi tahunan dan memiliki keinginan bunuh diri. Saya menceritakan semua kekecewaan saya atas hidup ini, atas perlakuan mereka, dan atas perlakuan teman-teman sekolah saya. Saya juga mengganti kontak WhatsApp dan menutup semua akun di media sosial saya. Saat itu, saya memutuskan untuk memulai hidup baru. Setelahnya, saya jadi benar-benar paham siapa kawan dan siapa lawan, siapa orang yang bertahan dan siapa yang membicarakan saya di belakang. Orang-orang yang bilang saya cari perhatian, saya error, saya ribet, dan saya penuh energi negatif, akhirnya saya tinggalkan. Ketika perlahan-lahan pulih, saya pun menemukan puluhan orang yang secara tulus ingin berteman dengan saya. Komunikasi saya dan keluarga pun menjadi lebih terbuka. Namun harus diakui bahwa proses menyepi itu diiringi dengan kekosongan yang sangat dalam. Setahun tidak mengontak keluarga dan teman-teman dekat rasanya sungguh menyiksa. Namun dari proses itu, saya juga belajar banyak tentang arti rindu dan kasih sayang. Saya sadar bahwa jarak dapat menjauhkan, tetapi juga dapat menyembuhkan. Saya juga bisa melihat banyak hal dari perspektif yang jauh lebih jernih. Masih ada beberapa sahabat dekat yang benar-benar setia dan berusaha menghubungi saya terus-menerus. Semua proses itu membuat saya benar-benar belajar menghargai arti persahabatan. Menyalahkan orang bukanlah kunci.
Menyalahkan mereka yang telah memberi luka tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, menarik diri sesaat dapat membantu kita memahami asal-muasal pikiran negatif kita. Seperti yang telah kita bahas, menyalahkan orang-orang yang berkontribusi dalam depresi kita tidak akan memberi arti apapun, karena depresi dan gangguan mental lainnya juga memiliki landasan biologis. Kita harus melihat lebih luas lagi, bahwa ada banyak orang yang tinggal dalam hubungan yang toksik tetapi tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Menyalahkan orang tua tidak dapat menjadi solusi seutuhnya, karena perlu disadari bahwa mereka juga merupakan korban dari kehidupan ini. Bagaimanapun, kita semua adalah korban kehidupan. Maka, pertanyaan selanjutnya adalah, mau sampai kapan menjadikan diri kita sebagai korban? Jika Anda adalah pembaca yang kebetulan rentan mengalami gangguan mental, tugas yang perlu dilakukan adalah memutus rantai yang telah membuat kita terjebak dalam depresi. Misalnya, depresi atau gangguan mental yang kita alami terjadi karena orang tua yang masih memiliki masalah emosi atau trauma yang belum teratasi. Maka, kita perlu memutus rantai trauma itu. Jika permasalahannya adalah cara berkomunikasi, hentikan mengimitasi pola itu dan bangunlah komunikasi yang lebih sehat. Jadilah orang tua, teman, dan pasangan yang membuat suasana kondusif dan suportif, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang perlu menyembuhkan diri dari masa lalunya. Kita juga perlu menjaga tindak dan tutur perilaku kita agar tidak ada orang yang harus menyembuhkan dirinya karena ucapan dan perbuatan kita. Kadang, tanpa disadari, bisa jadi kitalah yang merupakan toxic person. Alangkah pentingnya untuk bisa memahami, menerima, dan memperbaiki diri kita.